Halo, hari ini gue mau pergi ke Merak. Ada acara HUT TNI yang ke-70. Itu emang pertama kalinya gue pergi ke sana. Dari sini ke Merak sih sekitar sejam setengah lah. Moga-moga aja nyampe sana nggak telat. Moga-moga nyampe sana itu baru upacaranya selesai, jadi gue bisa ngeliatin pameran senjata sama alutsista. Oke, sampai ketemu di sana. Ya, jadi ini jalur mau menuju ke tempat Dirgahayu. Luar biasa, sepi sekali. Dan jalur ini dikhususkan mungkin untuk para pejabat dari yang di Jakarta. Karena dari tadi saya mau lewat sini juga risih sebenarnya, takut stop gitu, ngapain gitu. Tapi ternyata dibolehkan dengan melewati samping jalan. Ini tidak untuk umum kayaknya saya salah masuk ini. Oke, akan bertemu di tempat acaranya. Bisa dilihat rame. Nah, ini gua masih harus jalan beberapa kilo lagi ke depan. Skip aja lah. Ya, setelah berjalan kurang lebih 2 kilo kayaknya baru udah sampai di depan pintu gerbang acaranya. Mari kita coba cek. Ramai banget. Ayo kita masuk ke dalam. Akhirnya gue masuk. Terus ngelewatin pengecekan pas pampres. Ya, ini sekarang gua udah di atas panggung. Sini kosong, tapi sebelah kiri gua. Beruntung gua bisa naik. Nyemplet bor. Sudah mulai persiapan. Bisa ke depan.
bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Dimohon Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan para kepala staf angkatan berkenan menyaksikan demonstrasi. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sesaat lagi akan tampil di hadapan kita atraksi kemampuan olah tubuh prajurit TNI Angkatan Darat dalam bela diri militer yang akan diperagakan oleh 1.630 prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam demonstrasi bela diri militer. Tampak di hadapan kita, prajurit TNI Angkatan Darat berlari dengan gagah dan sigap. Ini mencerminkan semangat dan keyakinan yang besar untuk selalu menjaga dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terimalah salam hormat kami.
kombinasi pukulan, tangkisan, serta bantingan yang dilakukan secara cepat dan bertenaga adalah kemampuan prajurit Angkatan Darat dalam pertempuran jarak dekat. Hadirin yang kami hormati, teknik bela diri militer yang telah dikuasai oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat dilakukan dengan tangkas dan sorot mata yang tajam. Hal ini cerminan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat tidak pernah gentar dalam menghadapi lawan. Hadirin sekalian, kita saksikan pula di hadapan kita prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang memperagakan keahlian dalam menggunakan double stick. Juga kami tampilkan perkelahian 1 melawan 3 dan perkelahian 1 melawan 4. Dengan kemampuan bela diri militer, prajurit TNI Angkatan Darat dapat melumpuhkan semua musuh yang dihadapinya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa selain memiliki kemampuan bela diri militer, prajurit TNI Angkatan Darat juga memiliki kemampuan dan mahir dalam menggunakan double stick. Hadirin yang kami hormati, kemudian kita saksikan juga kemampuan bela diri militer Sri Kandi TNI Angkatan Darat yang mampu menghadapi 3 orang musuh yang menyerang secara serentak. Hadirin sekalian, kita alihkan pandangan sejenak. Tampak di depan kita prajurit TNI Angkatan Darat yang akan melakukan pemecahan benda-benda keras berupa pemecahan kendi dengan double stick, pematahan besi dragon dengan tangan, dan pemecahan cor beton dengan kepala. Kemudian kita saksikan juga kemampuan prajurit dalam menghadapi lawan yang menggunakan senjata tajam dan kekuatan prajurit Angkatan Darat dalam menahan pukulan benda-benda keras. Pemecahan benda keras dan kemahiran dalam menghadapi serangan lawan yang menggunakan senjata tajam serta kekuatan prajurit dalam menahan pukulan dan hantaman benda keras menggambarkan keberanian prajurit TNI Angkatan Darat dalam menghadapi musuh.
Jabatan sehari-hari Kepala Seksi Pembinaan Mesin dan Listrik Dismantel Mabes AL. Menyusul kemudian Brigade 1 Upacara di bawah pimpinan Kolonel Pom Bambang Suseno, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1994 yang sehari-hari menjabat sebagai Dirlit Pamfik Puspomau. Brigade 1 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara. Batalion Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Kompi Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Kompi Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Kompi Wanita TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Mayor Sus Aziza yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubsi Binprof Subdis Binprof ADM dan Susdismin Persau. Dengan derap langkah yang pasti dan mantap, kami Sri Kandi bangsa menyatukan tekad untuk menjaga keutuhan bumi pertiwi. Batalion Gabungan Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan Taruna Akademi Angkatan Udara di bawah pimpinan Sersan Mayor 1 Taruna Rama Chandra Nugraha, jabatan dan Flatkor Akademi Angkatan Udara. Dengan langkah yang penuh semangat, pemuda-pemudi pilihan bangsa ini siap menjadi pemimpin yang gagah berani di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah Batalion Polisi Militer TNI yang terdiri dari Kompi Polisi Militer Angkatan Darat, Kompi Polisi Militer Angkatan Laut, dan Kompi Polisi Militer Angkatan Udara di bawah pimpinan Mayor CPM Sony Kusdar, lulusan Akademi Militer tahun 2000 yang sehari-hari menjabat sebagai komandan. Untuk defile selengkapnya bisa diklik di anotasi yang nongol di video. Terima kasih. Untuk melihat peluncuran masif oleh pesawat tempur Angkatan Udara yang akan menggetarkan dermaga Indah Kiat dengan berbagai jenis bom. Jangan salah ngancurin aja. Dapat didasari satu pesawat T-50 telah datang dari kiri podium, bersiap melepaskan bom multiguna. Bom rilis. Bom mengenai sasaran. Bertubi-tubi. Titik pertahanan udara musuh. Suaranya baru nyampe. Pesawat ketiga, bom rilis. Hadirin yang kami hormati, unsur terakhir dalam serangan penguji strike yang terdiri dari 16 pertingkatan dan 4 pesawat Sukhoi. Seluruh pesawat membawa bom MK82 dan objek vital musuh. Kita saksikan elemen pertama F-16 telah datang. Bom rilis. Pesawat
belakang elemen pertama untuk mengincar sasaran yang sama. Elemen kedua akan memastikan sasaran hancur. Dari kiri podium, bersiap menghancurkan sasaran. Pesawat ketiga, bom rilis. Menyusul di belakangnya, 4 pesawat Sukhoi yang termasuk Striker akan melintaskan misi penghancuran. Dari ketinggian 5.000 kaki, keempat pesawat akan melepaskan seluruh bom secara bersamaan. Hadirin sekalian, sementara itu marilah kita alihkan pada ke sisi kiri, sedangkan bersama-sama bentuk garis baringan KRI Patimura, KRI Sultan Tada Sialuddin, KRI Silas Papare. 4 pesawat Sukhoi telah datang. Bom rilis. Hadirin sekalian, melintas serbu kita KRI Patimura menembakkan meriam 30 mm ke udara. Selanjutnya KRI Sultan Saifuddin menembakkan meriam 30 second barrel. Hadirin sekalian, nampak KRI Silas Papare telah menembakkan meriam 30 meter ke udara. Berturut-turut kemudian menembakkan amunisi meriam kaliber 30 second barrel. Telah terlihat dan terdengar jelas rentetan penembakan yang amat dahsyat dari laras-laras meriam 30 mm dan laras meriam 6 barrel dalam waktu sangat cepat. Nampak kelima kapal tersebut masih terbentuk dalam formasi pertahanan udara dengan kecepatan 15 knots. Selanjutnya mereka bergerak bersama-sama menuju daerah sasaran lawan. Hadirin sekalian, Patimura, KRI Sultan Saifuddin menembakkan senjata cat ke udara yang merupakan senjata penghambur kuda lawan. Terdengar isyarat berita taktis yang dikumandangkan dari KRI Patimura yang mengisyaratkan perubahan haluan secara serentak ke haluan 120 derajat. Tampak di hadapan kita kelima KRI tersebut telah berubah haluan dan menambah kecepatan untuk melakukan manuver taktis menuju ke daerah lawan. Senjata meriam 6 barrel merupakan salah satu senjata anti udara terkini berkecepatan tembak 4.600 hingga 5.000 peluru per menit yang dimiliki TNI Angkatan Laut dalam upaya peningkatan sistem senjata TNI yang terus menerus guna menambah daya pukul dan daya tempur.
pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan marinir dengan peralatannya, kapal-kapal perang Indonesia dan pesawat udara, serta melengkapi dan memantapkan penyelenggaraan pertahanan wilayah laut baik di kawasan barat maupun timur Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap menunjukkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berpribadian. Berikutnya akan melintas formasi peperangan anti kapal selam oleh unsur-unsur armada Eri Kawasan Barat dan armada Eri Kawasan Timur, terdiri dari KRI Jutnyadin, KRI Sutedi Senar Putra, dan KRI Sultan Buku yang akan menampilkan serangkaian penembakan peperangan anti kapal selam melalui taktik penembakan RBU 6000. Marilah kita layangkan pandangan ke sisi ini. Sedang melakukan persiapan penembakan RBU 6000. Kita saksikan bersama penembakan RBU. Kita saksikan bersama roket RBU sisi kanan dan sisi kiri dari KRI Jutnyadin telah ditembakkan ke laut untuk memberikan efek penghancuran kapal selam lawan. Sementara itu akan menyusul belakangnya formasi pertahanan udara guna melumpuhkan lawan. Hingga saat ini roket-roket anti kapal selam RBU 6000 merupakan salah satu senjata penghancur kapal selam lawan yang sangat efektif dalam operasi pemburuan dan digunakan juga di beberapa negara-negara. Nampak di hadapan kita ketiga kapal jenis Pansip ini telah bergerak berubah haluan melaju pesat, mengejar dan memburu binasa kapal selam lawan. Bersama rakyat, TNI kuat. Bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional. Memiliki makna bahwa kemanunggalan TNI rakyat adalah sumber kekuatan utama TNI dalam mengemban tugas-tugas negara. Sejarah mencatat TNI lahir, tumbuh, dan berkembang bersama rakyat. Sementara telah hadir 2 T-50I Angkatan Udara melintas di hadapan kita. Dengan menggunakan afterburner, kedua T-50 menanjak ke ketinggian 3.000 kaki untuk melaksanakan air cover dan melindungi operasi laut yang sedang berlangsung. Nggak kelihatan. Kehadiran pesawat T-50 ini akan menjamin keamanan ruang udara dari ancaman pesawat musuh yang dapat mengganggu jalannya operasi laut gabungan kapal-kapal perang angkatan laut. Pesawat air cover ini telah dilengkapi dengan peluru kendali air-to-air. T-50 bersiap siaga dan akan menghancurkan setiap lawan yang datang mendekat. Yang kita miliki, yaitu KRI Usman Harun dan KRI John Lee yang merupakan jenis multi-hull light frigate. Sedang bergerak dari sisi kiri kita dengan kecepatan 12 knots. Formasi penembakan bantuan kapal berturut-turut akan mengawali penembakan, yaitu KRI Usman Harun dengan nomor lambung 359.
ditangani oleh Kolonel Laut Antonius Widya Utomo, Akademi Angkatan Laut tahun 1993, yang bernaung di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur. Tampak di kedon bendera berwarna merah telah ditukarkan dinaikkan ke tiang puncak kapal, menandakan siapnya bantuan tembakan kapal yang ditujukan untuk melindungi pasukan-pasukan kapal di tumpuan pantai lawan. Bantuan tembakan kapal atau naval gun fire support merupakan suatu aksi penembakan dengan menggunakan meriam kaliber besar dari setiap kapal. Selanjutnya, di belakang KRI Jongli, KRI Diponegoro 365 dan KRI Sultan Hasanuddin menembakkan pula dari laras meriam kaliber 17 mm. Terlihat jelas asal mengepul dari laras meriam 76 mm menangkap amunisi 76 lesat menghancurkan sasaran musuh. Sementara itu telah hadir pesawat C-130 Hercules untuk menerjunkan tim Rapid Operation. Hercules merupakan pesawat multiguna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis misi TNI. Hercules dapat beroperasi di landasan non-asap dan pendek sehingga dapat digunakan untuk menjangkau pelosok Indonesia. Hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita layangkan pandangan ke angkasa di mana Rubber Duck Operation dan terjun tempur dilaksanakan oleh para prajurit pasukan khusus dari Detasemen Jala Mangkara TNI Angkatan Laut dari dalam pesawat Hercules C-130 Angkatan Udara. Rubber Duck Operation merupakan teknik infiltrasi lintas udara secara cepat terhadap sasaran bernilai strategis dan terpilih yang berada jauh di luar jangkauan operasi lintas permukaan. Pada operasi ini akan diterjunkan 2 gelombang Rubber Duck Operation yang masing-masing akan menerjunkan 4 unit rigid inflatable boats bersama 24 prajurit pasukan khusus Detasemen Jala Mangkara yang dipimpin oleh Komandan Tim Alpha Detasemen Jala Mangkara TNI Angkatan Laut Kapten Marinir Laili Nugroho, Komandan Tim 2 Letnan 1 Marinir Tombak Sibarani, Komandan Tim 3 Letnan 1 Marinir Indra Maulana, dan Komandan Tim 4 Letnan Marinir Bambang Sudarto. Bersamaan dengan Rubber Duck Operation telah hadir di atas kita satu pesawat CN-295 Angkatan Udara yang telah menerjunkan tim freefall dari pasukan khusus gabungan TNI. Kita saksikan bersama prajurit rigid inflatable boats telah berhasil diterjunkan di permukaan laut. Bersama dengan itu, 24 personil tim Rubber Duck Detasemen Jala Mangkara atas komando dan tim Alpha melaksanakan freefall dari atas pesawat dan saat ini telah melayang-layang di udara. Dengan penuh keberanian dan semangat sebagai patriot bangsa, para prajurit Detasemen Jala Mangkara secara bertahap terjun dengan lincah dan sigap menuju landing zone yang telah ditentukan. Perahu-perahu karet telah berhasil didaratkan di landing zone. Sementara itu, secara simultan, para penerjun yang tergabung dalam tim terjun tempur melayang-layang mengembangkan parasut mereka. Adapun para peterjun gabungan ini berjumlah 24 personel yang terdiri dari 8 prajurit TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Kapten Infanteri M. Tahir dari Divisi Linut 17 Kompang Kostra, 8 prajurit TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Letnan 1 Marinir Huda Prabowo, dan saat ini telah berhasil mendarat. Berikut landing. 8 prajurit TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Kapten Pasukan Wardani dari Wing 1 Paskas dengan jam penerjunan 3.000 kali penerjunan. Tanpa ketinggian, secara profesional dan terlatih, para prajurit melayang-layang di udara mengendalikan parasut mereka menuju landing zone yang telah direncanakan. Tanpa berlatih dan terus berlatih serta
serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas negara. Mustahil misi penuh resiko ini dapat mereka emban dengan baik. Hadirin, saat ini seluruh tim berat telah berhasil mendarat dengan sempurna di landing zone yang telah ditentukan. Selanjutnya, secara taktis dan cepat, mereka berkumpul di atas blue karet sesuai dengan asal tim masing-masing dan bergerak cepat menuju sasaran. Kembali kita layangkan pandangan ke arah para prajurit yang tergabung dalam tim terjun tempur gabungan. Para peterjun ini telah berhasil mendarat di atas sepak bola ponton yang berwarna merah putih sebagai salah satu dropping point yang digunakan oleh para peterjun. Para peterjun memanfaatkan parasitnya dengan mesin dan lincah dan telah berhasil mendarat dengan sempurna, perfect landing. Saat ini para Gatot Kaca pengawal kedaulatan Nusantara telah memasuki final approach dan berhasil mendarat dengan tepat, perfect landing. Tampak para peterjun yang mengibarkan bendera bermanuver mengendalikan parasut mereka dengan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Para peterjun melaksanakan penerjunan pada ketinggian 5.000 feet. Mereka mulai melaksanakan final approach. Kita sambut peterjun membawa bendera TNI Angkatan Darat Kartika Eka Baksin oleh Serka Amirul Fatah dari grup 1 Kopassus. Selanjutnya, bendera TNI Angkatan Laut Jades Reva Jaya Mahri oleh Kopda Marinir Mariana dari Batalion Intai Amfibi Korps Marinir. Selanjutnya, menyusul bendera TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa yang diterbangkan oleh Serkasiswo Wibowo dari Demantara 1 Wing 1 Paskas. Nampak menyusul mengendalikan parasutnya bendera Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kapten Infanteri M. Tahir dari Brigif Linut 17 Bidang Kostra. Perfect landing. Dan dari kejauhan nampak laut militer TNI Angkatan Laut yang diproduksi Industri Strategis Nasional PT PAL Surabaya telah tampak meluncurkan 4 buah helikopter jenis Bell 412 TNI Angkatan Laut yang akan bergerak mendekat melaksanakan aksi gerakan kapal ke pantai lintas heli. Ngomong helinya belum keluar. Keempat heli tersebut telah take off dan membawa 24 pasukan Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut yang akan diterjunkan dengan metode fast roping atau fast rope extraction system yang merupakan salah satu teknik untuk mengerahkan pasukan dari helikopter dengan menggunakan tali di suatu tempat di mana helikopter tersebut tidak dapat melaksanakan pendaratan dan dropping pasukan. Tampak keempat helikopter sedang bergerak dikawal pula oleh 2 buah helikopter sebagai unsur escort menuju dropping zone, sedang melakukan approaching movement pada ketinggian 75 feet di atas permukaan air laut. Di depan helikopter 5 nantinya di situ. Keempat helikopter tersebut telah terus melakukan pendekatan dan sudah mencapai jarak mendekat ke approaching point. Dan sesaat lagi mereka akan menerjunkan 24 pasukan Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut dengan metode fast rope. Bersama rakyat, TNI kuat. TNI ke depan sesuai dengan tujuan awal, pembentukannya sebagai tentara rakyat, yang TNI yang tidak saja disukai, tetapi juga harus mampu dekat dengan rakyat. Kecepatan dan perkembangan waktu menjadi faktor krusial dalam setiap misi.
Rais dengan bergerak cepat dan lincah. Selanjutnya, 8 unit LVT 7 A1 Korps Marinir bersiap melaksanakan assault jump. Disertai dentuman meriam dari kanon-kanon tank BMP 3F. Dengan penuh kecepatan, kendaraan-kendaraan pendarat amfibi ini akan melaksanakan assault jump. Kita sambut gelombang pertama. Nampak di sisi kiri mimbar upacara, 1 unit LVT 7 A1 melaksanakan assault jump ke permukaan laut. Secara bergiliran dari atas dermaga dengan catur daya caktinya, kendaraan amfibi tangguh ini menjadi salah satu komponen penting dalam gelombang pendaratan amfibi yang dilaksanakan oleh Korps Marinir sebagai pasukan pendarat. Nampak gelombang kedua assault jump LVT 7 A1. Kendaraan ini merupakan kendaraan amfibi yang mampu mengangkut 21 personel dan memiliki kecepatan lintas perairan mencapai 12 km per jam dan 60 km per jam saat bermanuver di wilayah daratan. Melaksanakan assault jump ke permukaan laut. Kita sambut serbuan dan lompatan dari para prajurit lapis baja Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Gelombang-gelombang LVT 7 membentuk pengatur formasi dan bergerak dengan cepat menuju sasaran. Dan kita sambut gelombang terakhir, lompatan assault jump dari LVT 7 A1. Selanjutnya, dengan semboyan Balasaga Danugra, Resimen Artileri Korps Marinir melaksanakan Coastal Defense Operation. Tiga pucuk howitzer melaksanakan tembakan salvo dengan menggunakan munisi high explosive long range. Senjata ini mampu menembak dengan kecepatan 12 tembakan per menit dan jangkauan maksimum 17,5 km. Komandan baterai gempur artileri pedal Korps Marinir mengendalikan baterai gempurnya untuk membombardir formasi kapal-kapal musuh yang bergerak mendekat. Forward observer atau penunjuk depan mengidentifikasi sasaran melalui laser rangefinder. Data-data sasaran yang diperoleh diproses dengan cepat melalui perangkat firing control komputer yang berada di pusat pimpinan penembakan. Output data tembak yang telah siap digunakan dikirim melalui jalur komunikasi dengan cepat kepada gunner display unit di tiap pucuk howitzer maupun RM-70 Grad. Selanjutnya, di area styling kedua, 3 pucuk RM-70 Grad
Ya sebenarnya acaranya masih jalan, cuman berhubung udah siang, udah jam 12, nah masih kedengaran suara tembakan dari itu. Jadi ya gue balik lah, gak bisa lama-lama, gak urusan. Ini ramai banget nih. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe video gua, dan nantikan video gameplay selanjutnya. Dadah. Oh, 70. Bisa dilihat suasananya ramai banget. Dan gua harus kembali berjalan sekitar 2 km buat sampai ke parkiran motor. Akhirnya sudah sampai rumah gua. Melelahkan sekali, dari parkiran ke tempat acara 2 km dan berdiri di sana selama kurang lebih 3,5 jam. Terus balik lagi jalan lagi sekitar 2 km. Oh iya, satu lagi, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-70. Semoga TNI semakin hebat, semakin kuat, karena ya sudah mendarah daging juga sih di dalam badan gua, karena gua juga hidupnya dari uang TNI. Oke. Pesan untuk like share-nya kan udah di belakang ini, karena lupa untuk mengucapkannya. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu di vlogging berikutnya. Bukan vlogging sih namanya, jalan-jalan.